lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan salah satu instruktur hipnotis halus dari Bandar Lampung. Dan beliau ini sudah saya anggap seperti keluarga sendiri, seperti adik sendiri. Oke, kali ini saya ingin bertanya kepada Mas Gino Samudra. Ya. Nah, salah satu instruktur hipnotis halus resmi ya, dan bersertifikat lisensi dari BNSP-RI, instruktur ya. Di bidang hipnometafisika. Mas, alasan apa yang membuat Mas Gito sampai main ke Pati sekarang ini? Oke, baik. Terima kasih Mas Roni. Saya ucapkan sebelumnya saya terima kasih banyak sudah diizinkan bersinggah di rumah Mas Roni. Saya sangat senang sekali ya. Sebenarnya kalau alasan apa, itu alasannya itu udah dari 6 tahun yang lalu, Mas. Dari tahun 2019. Bahkan saya sebelum nikah, saya masih bujangan. Itu sudah punya cita-cita lah ya, cita-cita mau ke sini. Waktu itu di sebuah kafe, saya ngobrol-ngobrol sama istri saya yang sekarang, masih pacaran ya, masih pacaran, belum nikah, scroll ini YouTube dulu tahun 2019-an. Terus singkat cerita, begitu saya ngelihat beberapa videonya, saya langsung klik, saya bilang sama calon istri saya ini, suatu saat kita harus ke sini gitu. Suatu saat kita harus ke sini, ke Jawa, ketemu orang ini gitu. Belajar sama orang ini, dan alhamdulillah setelah 6 tahun kemudian bisa datang langsung ke rumah beliau. Padahal kalau di Jakarta kita sering ketemu ya. Cuman kesininya ini ya memang ya. Baru kali ini. Nah, waktu itu sudah ngobrol sama istri ya, yang sekarang jadi istri ya. Itu sudah belajar hipnotis apa belum? Dulu belum pernah. Itu Januari. Saya belajarnya itu sekitar Maret atau April gitu. Oh, itu Januari 2019. Oh, dari Januari. Maret atau April baru saya ketemu di Lampung sama Mas Pio dulu. Oh, Mas Pio ketemu Mas Pio. Oh iya. Jadi Mas Gino ini juga istilahnya alumninya Mas Pio ya, alumninya Mas Pio. Jadi nah, ini Mas Pio belajar sama Mas Pio dulu ya waktu itu ya. Betul. Belajar sama Mas Pio, kemudian akhirnya mengantarkan ke bergabung di Lasiana, terus bertemu saya itu ya Mas ya. Oh, seperti itu ya. Oke, terus waktu itu kan Mas Gino tidak langsung ambil kelas instruktur ya? Iya, ngambilnya kan kelas advance dulu ya, terus kemudian baru instruktur lah ya, upgrade instruktur ya. Nah, kalau saya lihat kan latar belakang Mas Gino itu kan dari keluarga ini ya, praktisi penyembuh lah Mas. Praktisi penyembuh lah ya, terutama bidang metafisika ya. Betul. Dan di Lampung itu kalau saya tahu dari teman-teman di Lampung, ayahanda ini seorang penyembuh tokoh yang punya nama di Lampung ya. Memang di Lampung, dan beberapa orang-orang besar, orang-orang hebat di Lampung juga kalau pas mau ada kayak pilkada atau apapun itu kadang banyak didatangi orang seperti itu Mas ya. Nah, itu kan garis keturunan Mas Gito kan sudah ada di situ ya, terahnya udah ada di situ ya. Terus keluarga Mas Gito dari kakak-kakaknya kan juga bisa melakukan seperti itu ya. Nah, Mas Gito gimana? Nggak bisa waktu itu apa gimana? Jadi memang itu Mas, dari keluarga besar saya ya, dari orang tua ayah, ibu saya juga. Oh, ibu juga. Ayah, ibu, kakak kandung saya ya. Terus paman, kakak ipar, semua memang lingkungannya saya seperti itu. Praktisi penyembuh dari saya umur 2 tahun lah ya. Dari saya kecil. Saya kecil, orang tua saya ngobat-ngobati seperti ya seperti kita inilah, gangguan-gangguan dan lain sebagainya itu. Terus saya pernah belajar juga, saya pernah belajar dengan kakak saya, terus dengan paman saya seperti itu. Terus saya kan pernah belajar di sebuah organisasi pencaksilat ya. Saya juga belajar kayak tenaga dalam, terus pernapasan tertentu seperti itu ya, ilmu-ilmu dalam kutip kesaktian lah dulu. Kan masih muda, jadi yang dikejar gimana caranya ya, terpengaruh juga dari orang tua, dari keluarga besar saya kan ya bisa dikatakan orang-orang yang sakti gitu kalau orang dulu bilang kan gitu. Jadi terinspirasi dari situ. Terus belajar hipnotis itu awal mulanya saya pingin cari yang berbeda, karena waktu saya belajar di sana itu kan nggak tahu ya, karena saya di mana di sana nih. Ilmu yang saya pelajari dulu, ilmu hikmah ya, kalau orang nyebutnya sekarang ilmu hikmah, ilmu kebatinan, kurang bisa menemukan
ini loh ilmunya gitu. Walaupun saya pernah lelaku ini, lelaku itu gitu, tapi saya belum menemukan benang merahnya ya. Di sini saktinya di sini gitu. Tapi kan terus saya belajar nyari referensi ilmu apa sih gitu. Saya nemu kok di YouTube-nya Mas Roni belajar hipnotis Mas ya, hipnoterapi. Kayaknya ilmu ini unik ini, bisa buat pengobatan juga kan. Background keluarga saya kan penyembuh juga, jadi ya udahlah saya coba ini belajar ini gitu kan. Yang menurut saya pada waktu itu keluarga saya nggak mempelajari ini gitu loh. Nah terus singkat cerita di YouTube saya komen kapan ada jadwal di Lampung Mas gitu. Saya ingat. Nah terus di komen ada alumni saya di Lampung kata itu kan, ada alumni saya di Lampung. Terus saya cari-cari, ya itu yang sering komen-komen kan Mas Pio itu. Saya chat ke Mas Pio, akhirnya ketemu sama Mas Pio. Menurut saya ya terima kasih banyak Mas Pio, akhirnya saya bisa ketemu beliau antara Mas Pio juga. Mas Pio ini guru saya, luar biasa juga, membimbing saya sampai saat ini. Saya sampai saat ini masih komunikasi lah Mas. Iya, saya juga sering juga sama Mas Pio juga ya. Jadi Mas Pio itu juga sama saya juga udah kayak keluarga sendiri juga Mas, karena saya juga pernah ke sana beberapa kali. Mas Pio juga ya 2020 rumahnya dia, terus Mas Pio juga keluarga juga pernah ke sini juga beberapa hari gitu kan. Jadi gitu ya. Terus ketika Mas Gito itu belajar ilmu hikmah itu, apa yang dirasakan atau bisa nggak merasakan atau membuat atraksi atau Mas Gito juga ikut merasakan ngetrans kayak gitu? Contohnya gini, seperti mediumisasi dan laduni. Mediumisasi itu ini ya yang kayak orang kemasukan entitas lain gitu. Ya, di entitas lain gitu, terus orang kayak kesurupan kayak gitu-gitu. Kalau laduni itu yang ilmu mental itulah, mental-mentalan ya. Atau karomah wali atau apalah. Dulu karomah Sabtu Wali dulu namanya. Terus karomah Sabtu Wali itu kalau untuk mental-mental. Waktu belajar dulu bisa mempraktekkan. Tapi kadang gagal. Bisa mempraktekkan ke orang atau ke orang. Saya mempraktekkan ke orang berhasil, kadang juga gagal. Kayak mediumisasi orang kadang bisa, kadang berhasil, kadang gagal. Laduni juga kadang berhasil, kadang gagal kayak gitu. Nah, tapi caranya beda Mas dengan cara yang kita sekarang. Menurut saya itu lebih simple gitu. Kalau saya kan dulu kan harus pakai puasa, pakai amalan tertentu gitu ya, baca-bacaan tertentu. Mau sebelum kita diserang orang atau segala macam itu ada amalan yang harus dibaca untuk membenteng diri dan lain sebagainya seperti itu. Nah, setelah saya belajar hipnosis, terus konsennya di metaphysical hipnosis, ternyata ketemu benang merahnya itu, ketemu jawabannya. Kenapa saya dulu mediumisasi kok gagal gitu kan ya? Terus saya laduni main mental-mentalan itu kok ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Dulu saya nggak ada jawabannya gitu. Pokoknya kalau kamu nggak emosi ya nggak bisa gitu. Alasan bakunya ya. Dulu ya. Jadi terus mediumisasi juga kalau kamu istrinya kalau kamu orang susah, artinya saya gerbang gaib kamu nggak bisa buka. Kalau gerbang gaib kamu nggak bisa buka, entitas lain nggak bisa masuk gitu. Ya kalau di kita ya pikiran bawah sadarnya terbuka, baru kita bisa masukkan sugesti gitu Mas ya. Itu lebih realistis menurut saya. Gitu kan. Dan lebih logis. Karena kan saya suka sebenarnya dari dulu itu kok seperti ini gitu. Saya suka sesuatu yang bisa dilogikakan, ditemukan jawabannya. Kok kenapa orang itu bisa kesurupan, orang itu bisa mental, kenapa? Saya cari. Kebetulan saya belajar hipnosis dan saya fokus ke hipnometafisika dengan Mas Roni ya Mas ya. Akhirnya ketemu benang merahnya. Oh ternyata seperti ini loh gitu. Dan saya bisa melakukan dengan mudah sekarang. Jadi lebih dengan mudah gitu. Terkadang itu orang yang belajar al-hikmah ya, nggak semua orang ya, tapi saya ngomong terkadang ketika dia tidak bisa mempraktekkan ilmunya, ya pasti ngomongnya ya, karena saya dulu juga saya pelaku spiritual juga dari kecil, memang keluarga saya juga ada keturunan di situ juga, saya juga pernah lelaku 40 hari juga puasa ngerowot gitu kan. Jadi kalau ilmu kita itu nggak mempan atau nggak mandi ya, itu pasti guru-guru kita pasti ngomongnya ya kurang emosi. Padahal sebetulnya nggak ada hubungannya emosi itu. Bahkan ketika Anda mempelajari ilmu itu, mediumisasi laduni di kelas hipnotis halus, ya itu mau orang emosi, mau nggak emosi, semuanya bisa kita lakukan semuanya. Ya. Itu yang saya suka. Dan nggak ada istilahnya itu nggak ada pantangan, nggak ada ritual, nggak ada puasa, dan efeknya sama gitu loh. Bisa nggak seperti yang dilakukan dengan al-hikmah? Sebetulnya bisa saja dan sama saja sebetulnya. Cuman kan kalau misalnya kita mau melakukan seperti orang-orang yang seperti itu ya kita tinggal memframing saja, tinggal kita pakai
doa, tinggal kita pakai bahasa gitu kan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Artinya ketika Anda di luaran sana itu masih ada yang banyak belajar Al-Hikmah dan mungkin Anda belum berhasil ya, cobalah sesekali Anda menekuni dunia pikiran bawah sadar. Betul. Itu akan lebih cepat, lebih ilmiah dan lebih simpel ya. Ya, betul. Karena setahu saya juga Mas Gino dulu percepatan ya Mas. Ya, makanya kita buat tagline-nya itu ya percepatan akses dimensi lain. Betul. Karena terbukti sangat cepat sekali masuk ke dalam entitas lain itu bisa masuk ke bawah sadar itu. Ya sebetulnya bukan entitas lain ya, cuman kita nyebutnya seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ada yang gagal, masih ada yang kurang berhasil atau masih ada yang ragu, coba nanti gabung di kelas kami, akan kami bimbing secara ilmiah, secara logis, dan saya jamin cepat kok. Cepat ya Mas ya. Karena ya jangankan jangankan Anda semua yang datang ke sini, orang yang online saja ya rata-rata alumni kita ya bisa memodel ilmu kita semua. Karena terbukti pelatihan kita itu yang simple lah kalau saya bilang gitu Mas ya. Oke lah. Dan sekarang gini Mas, perjalanan Mas Gino akhirnya sampai di Jakarta, kan asli Lampung nih. Iya, Lampung. Kemudian sampai di Jakarta apa yang membuat Mas Gino tiba-tiba aku harus ke Jakarta atau apa? Boleh nggak cerita? Ceritanya panjang sebenarnya Mas ya. Mungkin Jadi sekitar sebelum saya kesini lah ya, awal-awal saya nikah Mas ya. Awal-awal saya nikah, saya ketemu dengan istri saya, nikah, kemudian saya ada bisnis. Ada bisnis. Ada bisnis, terus sempat berjalan lah bisnisnya Mas ya. Sempat berjalan, terus karena COVID, terus karena lain hal, akhirnya nggak survive. Akhirnya saya nol kembali ya. Jatuh lah bisnis saya itu jatuh. Kemudian saya memutuskan untuk ke Jakarta. Ke Jakarta untuk merantau. Ya hikmahnya ya Mas ya. Hikmahnya ketika saya di Jakarta lebih intens ketemu dengan Mas Roni gitu kan ya. Saya bisa lebih memperdalam ya ilmu pengetahuan saya di bidang hipnosis, dan tentunya yang penting ilmu kehidupan. Karena memang kalau ilmu apapun ya itu kan kalau kita belajar itu kan hanya teorinya. Betul. Tapi manfaat aslinya itu ya gimana untuk kita pakai untuk kehidupan kita ya sehari-hari gitu ya. Ilmu kehidupan lah itu ya, kita aplikasikan untuk ilmu kehidupan kita. Nah itulah hikmahnya sampai dengan sekarang ini Mas Roni. Itu dari tahun 2022 saya ke Jakarta itu. 2022 ya. 2022 pertengahan sampai dengan sekarang ya kurang lebih 3 tahun gitu. 3 tahun. Nah tapi hikmahnya juga dari tahun itu sampai dengan sekarang saya konsen bikin konten. Konten. Terus adalah sekarang hasil ya, ada kendaraan roda 4 lah hasil. Alhamdulillah. Jadi ya berkat bimbingan dari beliau juga. Dan saya tahu gitu kan Mas Gino itu kan di Lampung kan juga dari keluarga yang istilahnya besar juga lah, artinya keluarga besar. Cuman Mas Gino itu dia mau keluar dari zona itu dan dia mau berdiri dengan namanya sendiri, nggak mau di bawah bayang-bayang ayahanda gitu Mas ya. Itu yang membuat saya salut gitu. Jadi petarung ya. Bener-bener dulu ke Jakarta juga modal nol ya Mas ya. Dulu sendiri. Iya, saya ngerti itu modal nol dan susah-susahnya juga saya ngerti juga, dan saya sering memberikan input gitu kan, telepon-teleponan, WA-an sampai akhirnya ya bisa stabil lah, sekarang stabil. Saya bilang seperti itu. Dan untuk perkembangan nih Mas, perkembangan dunia metafisika untuk pelatihan hipnosis metafisika itu kan kita melihat kan kadang di YouTube, di medsos lah ya, TikTok itu kan banyak sekali ya. Gimana Mas Gino melihat seperti itu, gimana dengan cara pengajarannya, dengan cara materi penyampaiannya atau apa? Gimana? Dunia metafisika Mas ya? Di dalam konten-konten itu. Konten-konten YouTube? Ya YouTube, TikTok gitu kan. Jadi menurut saya gini, kalau kita membahas tentang dunia metafisika ya, terutama teman-teman yang belajar ilmu Al-Hikmah ya, ilmu kebatinan dan lain sebagainya, itu benar kata Mas Roni tadi Mas, menurut saya salah satu referensi ilmu yang harus dipelajari ilmu hipnosis gitu. Karena banyak setelah saya belajar ilmu hipnosis itu benang merah kayak puzzle-nya ya ketemu di situ. Yang saya dulu itu ya udah kamu ikut aja, yang penting kamu amalin ini, yang penting kamu lakuin ini, nanti kamu bisa ini gitu. Ternyata tapi kan nggak tahu ini kok ini gimana, maksudnya apa, kok kenapa bisa terjadi gitu. Nah itu kan sebenarnya kita butuh gitu kan, biar apa, biar kita bisa ngomong sama orang, menyampaikan dengan orang, mengajarkan ke orang dengan benar gitu ya. Jadi orang yang diajar juga nanti nggak bingung gitu.
ketemu sama orang kritis seperti saya itu kan banyak pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi seperti itu, dan lain sebagainya. Nah kalau ditanya, ya itu tadi, saya ngelihat ya di YouTube terutama ya, di YouTube, di konten-konten itu banyak orang yang mengatasnamakan dalam kutip ya ilmu kesaktian, ilmu apa sebenarnya. Ya itu sebenarnya teman-teman cobalah belajar hipnotis saja. Bisa. Dan kebanyakan orang-orang yang terutama yang lagi viral Mas ya, ilmu kayak ilmu laduni mental-mentalan itu nggak mau diklaim itu ilmu hipnotis, ilmu ini enggak. Padahal saya pernah diserang Mas. Bikin konten di YouTube, di TikTok. Alah itu hanya ilmu sugesti gitu ya. Dalam hatiku. Orang yang komentar ini orang yang saya dulu pernah di sana gitu. Ya orang-orang yang aku al-hikmah segala macam. Itu ada tirakatnya, ada doanya gini. Bukan cuma sugesti gitu ya. Dalam hati saya yain. Ya dari sudut pandang dia oke, ya benar. Tapi dari sudut pandang saya sekarang kan lebih aman gitu. Karena saya lebih logis jelas. Saya ngajarkan dengan orang bisa simple. Ketemu sama saya mungkin setengah jam bisa dipraktekkan langsung. Kalau dulu kan harus saya puasa ritual segala macam. Saya pernah puasa 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum sama sekali Mas. Ini serius sumpah. Nggak makan nggak minum sama sekali gitu ya. Terus tengah malam harus kungkum di tengah sungai kayak gitu, wiritan per 1000 kali segala macam gitu ya. Tuh ternyata belajar hipnosis ini sebuah percepatan untuk menembus dimensi itu. Apa yang saya pelajarin itu ya saya simple bisa saya capai gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang dalam kutip ya, untuk saudara-saudara saya yang di perguruan bela diri yang tenaga dalam segala macam, udahlah gitu. Ya, belajar bareng sama saya. Saya juga tahu kok yang teman-teman pelajari tenaga dalam segala macam, saya juga belajar dulu. Soalnya saya dihujat Mas, saya dihujat. Apa itu pelajaran ini organisasi kita gitu. Ajaran organisasi kan seperti ini katanya gitu. Udah gitu, menurut saya udah. Coba udah belajar hipnosis gitu. Dicoba gitu. Habis itu disimpulin sendiri. Makanya teman-teman saya yang satu perguruan dulu sering menghujat saya, coba dulu belajar dulu. Nanti kalau cocok lanjutin, kalau enggak ya udah. Tapi pasti saya jamin banyak cocoknya. Iya, karena ketemu benang merahnya. Ketemu benang merahnya itu tadi Mas. Istilahnya dengan belajar hipnotis juga kita nggak menafikan ilmu-ilmu yang lain betul. Tapi dengan belajar ilmu hipnotis itu dapat kunci utamanya yang akhirnya membuat kunci-kunci yang lain itu terbuka semua. Betul. Gitu. Makanya daripada menghujat, ya kan ketika saya live, ketika saya bikin YouTube, konten-konten kreator yang sama, yang di seberang sana, yang itu sama banyak menghujat. Yang gitu. metafisika juga itu cuma ilmu sugesti, ilmu yang asli itu kayak gini. Nah, seperti itu. Coba belajar hipnosis lah. Serius, cobalah gitu. Karena saya dulu pernah di sana, saya juga sekarang di sini gitu. Iya. Jadi sudah ada inilah ya perbandingan chance. Jadi ini semua ya, dan Mas Gito juga nggak menafikan itu bohongan enggak ya. Artinya bisa selaras ya. Bisa selaras, cuman lebih lengkap lah. Iya, lebih lengkap karena tahu ininya lah ya, simbolnya yang kebuka tadi ya. Jadi seperti itu Mas ya. Betul. Jadi ya kira-kira seperti itulah teman-teman. Artinya ya dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang yang teman-teman pelajari itu juga itu bagus itu bagian daripada kalau saya bilang ya warisan budaya kita yang tidak boleh kita musnahkan. Akan tetapi jangan sampai itu di framing ya, untuk di framing untuk kepentingan, dan akhirnya yang belajar itu nggak ngerti ilmiahnya seperti apa, terus caranya seperti apa, cuman ngikuti aja gitu loh ya. Nah, artinya kalau Anda benar-benar pengen ngerti benang merahnya ya Anda harus ikut kelas hipnotis gitu ya. Jadi biar ngerti lah ya benang merahnya seperti itu. Kayak gitu ya Mas ya. Oke lah. Dan kalau misalnya cara mengajarkan nih, kan dulu Mas Gito kan sempat belajar juga ya. Sempat belajar juga. Pernah nggak Mas Gito tuh belajar hipnotis di tempat lain sebelum di kita di hipnotis halus? Pernah nggak? Pernah ya? Sekali. Jadi istilahnya untuk perbandingan. Ketika saya belajar hipnotis itu di tempat lain dulu apa di sini dulu? Di tempat lain dulu. Di tempat lain dulu. Tempat lain dulu karena saya nggak bisa ketemu Mas Roni kan, nggak bisa ketemu Mas Roni. Terus di Lampung itu ada orang yang bisa ketemu sebelum ke Mas Tio. Nah, terus akhirnya masa ilmunya kayak gini sih gitu. Masa ilmu kayak gini, terus saya praktek itu gagal gitu. Hipnotis itu ya? Saya praktek gagal terus ilmunya kok kayak gini gitu. Terus saya konsultasi selalu support sistemnya kurang. Kurang. Dalam artian ini kayak gini, gimana
caranya saya kok gagal gitu. Cari subjek lain, kalau nggak bisa cari subjek lain gitu kan. Jawabannya gitu. Cuman saya kalau maunya kalau ini gagal, gimana cara berhasilnya gitu. Nah, itu yang diajarin di De La Serna, Mas. Nah, ini yang di De La Serna baru ketemu jawabannya ini. Jadi gitu. Artinya dan ini perlu perlu diingat ya teman-teman ya. Artinya ketika Anda mengikuti kelas hipnotis halus di De La Serna, kita nggak pernah memakai satu orang atau teman kita yang kita pakai untuk praktek itu. Ini yang aku seneng. Jadi di hipnotis halus di De La Serna itu, ya siapapun peserta workshop boleh merasakan mencoba. Dan yang kita praktek itu nggak cuma itu terus, ganti-ganti, bahkan semua itu bisa ngerasain semuanya. Artinya ya kita harus mengajarkan bagaimana caranya ketika gagal sampai berhasil. Betul. Karena disitulah ada proses pembelajarannya, Mas. Tetapi kalau misalnya kita prakteknya itu dengan orang-orang yang sugestif, orang-orang yang mudah dan dipakai terus, ya kita nggak akan ada proses pembelajarannya karena itu sangat mudah sekali. Betul. Dan ketika orang satu itu gampang dihipnotis dipakai praktek untuk seluruh kelas, ya pasti berhasil semua, saya jamin. Betul. Tetapi nanti problemnya adalah ketika teman-teman nanti praktek di luar, ya real di lapangan, ketika gagal, nah itulah Anda nanti kadang frustasi karena Anda tidak pernah melihat contoh praktek yang gagal. Ya, tetapi di dalam kelas kita ya Mas ya, kita sering kali di dalam kelas kita itu gagal tuh sering kali. Dan itu kadang orang-orang nggak berani nayangin. Di De La Serna tuh ditayangin, gagal pun nggak ada masalah karena ini benar-benar ilmu pikiran, artinya gagal pun wajar. Tetapi yang kita ajarkan adalah bagaimana mengcover ketika kita gagal itu sampai berhasil itu stepnya bagaimana. Nah itu dipelajari semua di hipnotis halus. Iya, betul. Gitu. Termasuk waktu awal-awal Mas Gino saya percayakan untuk mengisi kelas hipnometafisika ya. Dulu sempat waktu memediumisasi itu sempat gagal juga kan? Sempat gagal juga gitu, sempat gagal juga. Kemudian untuk praktek yang kedua akhirnya berhasil kan. Nah itu. Karena udah tahu kuncinya itu. Ya, artinya ya ini mau orang siapapun ya, kalau orang udah ngikuti kelas kita ya saya pastikan pasti berhasil Mas ya. Iya, pasti. Dan support sistemnya antara saya dengan Mas Gino dengan alumni-alumninya gitu kan. Kita ya kayak kita bangun kekeluargaan Mas ya, karena kita nggak melulu kita harus seperti ini harus kaku gitu enggak ya. Artinya juga saya berhubungan dengan alumni Mas Gito pun ya saya saya enjoy gitu Mas karena ya kita merangkul semua kok. Ya, benar ya Mas ya. Dan kekeluargaan di De La Serna itu ya kalau teman-teman lihat tuh ya paling kuat. Coba lihat di YouTube, di TikTok gitu kan. Itu keluargaan kita tuh rasanya tuh kayak akrab banget, adem banget gitu. Ya gitu. Itu yang dirasakan Mas Gito Mas ya. Iya, ya buktinya saya udah 2 hari di sini. 2 hari di sini. Dan bukan siapa-siapa juga dulunya. Iya, betul. Yang tadinya nggak kenal sama sekali ya, hanya punya cita-cita untuk ketemu gitu, fans lah itu ya, fans beliau. Akhirnya bisa ke rumah, ketemu beliau, bisa makan bareng, mancing bareng, makan bareng gitu kan ya, satu meja ngobrol, udah kayak nggak ada sekat gitu ya. Nggak ada sekat. Gitu malam-malam juga kita juga. Dan bukan cuma sama saya aja, saya tahu beliau dengan semua alumni semuanya gitu. Support system, nah itu yang kenapa saya betah di sini gitu teman. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau belajar kok takut nanti nggak bisa, nggak dibimbing atau apa. Nah ini bukti alumni hipnotis itu sudah banyak sekali teman-teman. Artinya ya kalau misalnya teman-teman melihat ya kedekatan saya dengan alumni saya, kedekatan Mas Gito dengan alumni Mas Gito itu kita deket banget gitu loh. Jadi kadang kalau kita ada acara di mana gitu ya kita saling sharing di ini Mas ya. Sambil kopdar ya. Sambil kopdar. Kira-kira seperti itulah. Nah tip untuk teman-teman nih yang mungkin mau belajar hipnometafisika untuk pemula, tipsnya apa Mas? Orang dari nol nih, tapi kepengen nih sakti kayak Mas Gito, tipsnya apa Mas? Pengen sakti sama saya, seperti saya. Kalau dari nol ya? Iya kalau dari nol. Ya simpel, belajar hipnosis Mas. Belajar hipnotis terus? Nah, belajar hipnotis terus? Ya itu tadi, belajar hipnotis tentunya dari awal. Oke, kita kan per kelas. Setelah itu ya konsennya kalau dia mau sakti seperti saya kan di cracking paranormal, di metaphysical hipnosis, baru ke situ. Tipnya di situ sih. Saya jamin bisa kok. Ilmu komunikasi. Yes, ilmu komunikasi kok. Enggak, makanya mungkin orang di luaran saya yang belum belajar, anggapnya bisa nggak saya seperti itu? Bisa pasti. Bisa ya. Itu pertama seni komunikasi, ilmu pikiran ya Mas ya. Itu pasti bisa. Terus kedua kalinya kita bimbing kan, bukan setelah kelas kita tinggal gitu. Iya. Karena ada orang-orang yang bikin kelas, setelah kelas sudah nggak bimbingan, kalau suruh bimbingan suruh bayar lagi gitu. Iya, ada. Dan kadang juga nggak ada grup WA-nya juga ada juga. Betul, nggak ada. Ada seperti itu. Gitu jadi ya kalau di kita ya
Bahkan garansi kita sampai menguasai gitu, sampai bisa seperti trainernya gitu. Justru kita malah kalau yang kita ajarkan itu lebih dari kita, pinternya itu malah seneng kita. Artinya kita semua berhasil ngajarin, turun ilmunya gitu. Karena kan moto saya pribadi kan ya saya harus mencetak orang yang melebihi saya gitu. Ketika orang itu melebihi saya ya itu keberhasilan saya. Betul. Kalau belum ya saya belum berhasil kan gitu Mas ya. Itu yang moto saya yang akhirnya dipakai untuk teman-teman di Dilasilna semua kayak gitu. Jadi bukan merasa kalau alumni kita itu lebih hebat, kita malah merasa tersaingi, enggak. Kita mau diakui sebagai guru, nggak diakui itu nggak ada masalah sama sekali. Yang penting dia bisa berkembang. Ya, itu Mas ya. Betul. Ya gitu teman-teman. Jadi itu tadi tipsnya ya. Artinya walaupun Anda bukan orang pendidikan yang tinggi, tetap bisa menguasai. Kalau misalnya Mas, secara komunikasi dia nggak lancar, kira-kira bisa nggak? Secara komunikasi nggak lancar. Untuk hipnotis. Untuk hipnotis. Jadi gini, ada beberapa temen yang privat ke saya misalnya, saya bisa nggak pengen bisa terapi gitu. Bisa terapi, saya komunikasi saya kurang gitu. Nah sebenarnya justru kita ketika belajar hipnosis, kita itu memberdayakan diri pertama, terus mengolah skill komunikasi kita, ya dengan kata-kata yang sederhana tapi bernilai sugesti. Nah itu akan bisa menimbulkan efek tertentu, efek positif kepada seseorang, gitu. Jadi nggak harus kita pinter ngomong, jago ngomong. Orang pinter ngomong kalau nggak ada nilainya, itu nggak ada muatan juga bagi lawan bicara kita, gitu kan. Tapi kalau kita orang yang biasa-biasa aja, komunikasinya biasa-biasa aja, tapi kita udah tahu ilmunya, kata-kata kita tertata sehingga bernilai sugesti, bisa diterima orang dengan baik, seperti itu. Terus bisa kalau nggak suka ngomong panjang lebar ya kita baca mesmerism, hipnotis tanpa kata itu kan. Praktis kata-katanya ya ada kata-katanya cuma sangat minim sekali ya. Hipnotis tanpa kata, mesmerism itu tadi bisa buat terapi juga. Lebih simple juga. Gitu Mas. Itu yang saya dapat benang merah dari ucapannya Mas Gito tadi, keren sekali ya. Ketika Anda itu nggak pinter berkata-kata, tapi sedikit berkata-kata, tapi memiliki arti sugesti, memiliki nilai sugesti, itu keren. Daripada Anda pinter berkata-kata, bisa ngomong, tapi nggak ada nilainya. Betul. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya kurang jago komunikasi, tetapi dengan belajar hipnotis halus, Anda ngerti kata-kata itu yang bermuatan atau bernilai sugesti seperti apa, itu akan menjadi keren dan keren. Bisa masuk ke bawah sadar orang lain. Betul. Gitu. Ya kan. Bahasa-bahasa persuasi gitu kan. Ilmu hipnosis juga diajar. Oke lah. Jadi kira-kira seperti itu ya. Dan ngomongin nih Mas, kita melenceng sedikit nih. Belajar hipnosis, ambil kelas instruktur. Sudah balik modal belum? Wah, udah berkali lipat. Berkali lipat lah. Berkali lipat ya. Yang aku share ke Mas Roni kemarin. Oh iya, Mas Gito kemarin nge-share hasil dari ngajar hipnosis selama ini ya. Artinya teman-teman tuh belajar hipnotis itu tujuannya beda-beda ya. Ada yang ingin bisa, ada yang penasaran, ada yang untuk ingin meningkatkan skill, ada yang untuk ekonomi, memperbaiki ekonomi, dan itu semua bisa semua ya Mas ya. Tergantung daripada nanti Anda mau fokus kemana. Kalau misalnya nanti mau dapat penghasilan ke ngajar, ya Anda masuk kelas instruktur. Tapi kalau Anda ingin dapat hasil dari nerapi orang, nyembuhin orang, ya Anda masuk ke kelas advance. Itu sudah cukup ya, ada materinya. Walaupun materi hipnoterapinya masih dasar, tapi itu sudah bisa lah ya. Dan alumni-alumni kita juga sudah kita jembatani, seandainya alumni-alumni kita itu mau ngambil sertifikasi dari BNSP yang diakui negara, itu sudah bisa kita juga. Artinya ya walaupun kita secara kekeluargaan, tetapi sistem kita sudah terintegrasi semua dengan negara. Artinya secara legalitas juga kita sudah diakui lah secara negara. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, Mas ini diakui apa ya, kita ada semua, secara organisasi kita ada, saya di Perhisa gitu kan, kalau misalnya teman-teman mau minta surat rekom bisa, kemudian kalau misalnya mau diakui negara, kita bisa juga masuk ke BNSP RI gitu. Jadi kira-kira seperti itulah teman-teman tipsnya, dan mudah-mudahan obrolan kita di pagi ini ya bermanfaat. Jadi bisa membuka mindset teman-teman yang tadinya itu buta dengan
metafisika, hipnometafisika. Mudah-mudahan ini awal dari Anda semua menemukan kunci di awal supaya nanti ke belakangnya Anda bisa memahami ilmu metafisika semuanya. Dan bagi Anda yang mau bergabung, silahkan gabung di hipnotis halus lewat Mas Gino Samudra, bisa daerah Tangerang, Lampung, Jakarta, Mas ya. Karena sekarang Mas Gino ini sudah berdomisili sementara di daerah Tangerang Selatan ya. Kemungkinan besok akan ke Jakarta Selatan, saya kurang ngerti lah. Pokoknya nanti info-infonya ya ada di TikToknya Mas Gino. TikTok apa lebih aktif, TikTok apa YouTube, Mas? Lebih aktif ke ini TikTok sama YouTube. TikTok sama YouTube ya. Jadi nanti bisa kontak-kontakan teman-teman yang mau jadi jago hipnotis, jago hipnoterapi, jago metafisika, itu ada di Mas Gino semuanya. Karena untuk pelatihan atau pengajaran hipnometafisika untuk hipnotis halus itu saya percayakan di Mas Gino ya. Karena memang beliau ini saya lihat ya dari terah keturunannya memang sudah dapat gitu kan. Kemudian beliau juga sudah diperkuat dengan instruktur hipnotis halus. Jadi secara keilmuan sudah paten lah, secara keabsahannya, secara legalitasnya, secara kematangan materi itu sudah ada karena didikan dari kecil iya, lingkungan iya gitu kan, ditambah dengan input hipnosis halus tadi. Oke? Ya, semoga obrolan kita ini bermanfaat ya. Terima kasih Mas Gino ya sudah mampir di Pati, di rumah saya gitu kan. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa sukses bersama-sama. Amin. Dan untuk yang nonton juga semoga mendapat vibrasi dari energi kita supaya Anda ikut semangat juga, supaya Anda ikut mendapatkan energi keberlimpahan, energi kemakmuran gitu kan. Dan semoga Anda yang melihat ini juga semua sukses semuanya. Amin. Oke, mungkin cukup sekian dari saya bersama saya Roni Dlasena dan Gino Samudra. Sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum.